Dia turun ke tempat yang paling rendah. Itu artinya dia melihat ke bumi. Dia melihat ke bumi. Bukan melihat gini, bukan. Dia turun sebagai bayi, menjadi sama dengan kita, bahkan lebih rendah daripada kita. Tapi ayatnya nggak berhenti di sini ya, saudara. Dia yang turun ke tempat yang paling rendah itu menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Kekristenan itu bukan cuma satu gerakan Tuhan turun, terus kemudian turun di tempat yang rendah, menjumpai orang rendah, lalu kita bersama dengan Tuhan yang turun ke tempat rendah, selama-lamanya di tempat rendah. Oh bukan, saya itu bukan kekristenan, bukan. Kalau Tuhan turun ke dalam kehidupan kita, dia pasti akan mengangkat kita gitu. Tuhan mengangkat Maria, seperti Tuhan mengangkat Sarah, Tuhan mengangkat Hana. Orang mandul pada zaman dulu itu sudah nggak ada hope, sudah dianggap ini pasti perempuan yang kena kutuk. Sulit sekali kehidupan seperti itu. Tapi Tuhan justru memanggil orang-orang yang nggak ada potensi seperti ini. Sudah melihat dalam perjanjian lama ya, seringkali pekerjaan Tuhan itu hadir justru melalui impossibility seperti ini. Sarah, ya, Abraham, lalu kemudian Hana, yang lahir itu adalah Ishak, yang lahir ini adalah Samuel ya. Dan di dalam cerita Maria yang lahir adalah Yesus Kristus. Memang Maria nggak dicatat dia barren sih, betul. Tapi impossibility-nya itu sebetulnya sama. Maksudnya ini perempuan muda yang belum menikah. Bagaimana seorang perempuan yang belum menikah bisa punya anak? Tapi Tuhan menghadirkan pekerjaan Tuhan itu dari keadaan yang seperti ini. Maksudnya mau mengatakan dia nggak bergantung kepada hubungan manusia. Dia nggak bergantung kepada perencanaan saudara dan saya. Dia nggak bergantung kepada usaha saudara dan saya. Kalkulasi kita cukup nggak cukup, potensi kita, ini orang berbakat atau nggak berbakat, ini gereja yang cukup atau nggak, budgetnya ada uang atau nggak ada uang, ini orang yang kira-kira bisa kasih perpuluhan, persembahan dan sebagainya. Tuhan nggak bergantung terhadap semua itu, tidak. Kalau Tuhan bergantung kepada semua itu ya nggak ada cerita Sarah, cerita Abraham, cerita Samson, cerita Samuel, itu semuanya cerita omong kosong gitu. Tapi Natal itu sekali lagi merayakan satu kebaruan ya. Ada hope yang diberikan oleh Tuhan. Precisely dari impossibility itu. Yang disebut hope itu apa saudara? Kita justru berharap waktu secara perhitungan manusia nggak ada dasar lagi untuk orang itu berharap. Di dalam bahasa Inggris itu Abraham dikatakan dia itu hope against hope. Dia berharap melawan pengharapan. Maksudnya apa sih? Melawan pengharapan dunia. Kita seringkali ketuker ya. Waktu kita bicara tentang hope, itu kita ketuker pengharapan. Kita bilang pengharapan padahal bukan betul-betul pengharapan Kristen. Itu mungkin cuma sekedar optimisme manusia gitu. Tapi waktu Abraham percaya ya, meskipun nggak ada dasar lagi untuk percaya, sudah nggak mungkin, tapi dia masih bisa percaya. Nah, itu percaya Kristen.